Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hasil rangkuman paper yang berjudul tentang prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pikiran ekonomi Ibnu Khaldun. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Fauzan Chandra, ada Wahyudi, Destia Rizky Putri, Puspa Khalifatun Nisa, dan saya sendiri, Nafis. Lanjut. Yang pertama ada pendahuluan. Pembangunan berkelanjutan dituntut sekarang karena kemajuan dalam beberapa abad terakhir telah menyebabkan menipiskan sumber daya lahan. Di satu sisi, sekarang karena kelangkaan sumber daya lahan, kekuatan global menuntut konservasi dan berkelanjutan. Di sisi lain, kekuatan pasar bebas tidak menyukai pembatasan seperti itu di negara maju dan berkembang. Ada penentangan terhadap konsep tersebut serta teori-teori alternatif yang diajukan demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berhasil dan adil. Selanjutnya, latar belakang. Konsep pembangunan berkelanjutan tampaknya menjadi kreasi peradaban Barat dalam sejarah yang sangat baru. Setelah Perang Dunia II, pasar bebas dan pembangunan ekonomi berbasis konsumen yang konsisten dengan kebebasan individu dan politik dan perbaikan sosial ekonomi bagi sebagian besar orang, terutama di negara maju dan berkembang, dipromosikan dan diupayakan oleh organisasi internasional seperti PBB, IMF, dan Bank Dunia. Pada tahun 1970-an, fokusnya adalah pada pertanian produktif dan industrialisasi, kemudian bergeser ke pendidikan, gizi, kesehatan, sanitasi, dan lapangan kerja bagi masyarakat miskin. Sebagian hasil dari ketidakpuasan atas dampak proyek-proyek pembangunan yang tidak menguntungkan mereka yang paling membutuhkannya, pembangunan perserikatan bangsa-bangsa, program manusia indeks pembangunan dibuat, yang menggunakan ukuran kesehatan dan pendidikan bersama-sama dengan domestik bruto untuk menghitung indeks keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Selanjutnya definisi. Konsep pembangunan berkelanjutan telah berkembang seiring berjalannya waktu. Ini awalnya didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan tahun 1987. Visi utopis ini Oxford and Shaw tahun 2002 ditegakkan oleh Triple Bottom Lines dari Agenda 21, yaitu mengintegrasikan pembangunan ekonomi dan sosial dengan perlindungan lingkungan, seperti yang diakui di Rio tahun 1992. Michel tahun 1994 menjelaskan pembangunan berkelanjutan pada dasarnya tema-tema sebagai 1. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia, pencapaian pemerataan dan keadilan sosial, penentuan nasib sendiri sosial dan keragaman budaya, menjaga integritas ekologi dan keanekaragaman hayati, mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dan ekonomi. Lanjut. Selanjutnya ada kritik terhadap konsep. Meskipun diterima secara universal, kelompok pencinta lingkungan, negara miskin, antropolog mungkin tidak setuju dengan negara kapitalis yang kaya dan demokratis tentang pendekatan untuk pembangunan berkelanjutan karena ada beberapa alasan. Yang pertama ada ketegangan ada karena berkelanjutan bertentangan dengan kapitalisme. Berkelanjutan tumbuh subur pada etika yang berasal dari kebutuhan sosial, lingkungan, dan politik. Sementara kapitalisme memperkuat dirinya sendiri dengan mengecualikan semua nilai lainnya. Lihat Roger.
tahun 2000. Selanjutnya, yang kedua ada konsep berkelanjutan tidak jelas dan dengan demikian tidak efektif. Dimungkinkan untuk memiliki kebijakan pembangunan berkelanjutan yang tidak dipikirkan dengan matang dengan efek sebaliknya dan konsekuensi yang merugikan. Dari Kopp Jr. dan Daly 1944, Oldfield dan Shaw 2002, Fergus dan Rowley 2005. Itu ketidakefektifan konsep itu terlihat jelas karena status mayoritas dan orang miskin masih belum berubah dan pemerintah elit dan perusahaan korup telah muncul sementara kekayaan menjadi terkonsentrasi pada sedikit. Harris 2000. Yang ketiga, adanya ketidakpercayaan adalah faktor lain bagi pembuat kebijakan barat dan organisasi internasional mereka. Berkelanjutan adalah konsep sistem dunia eurosentris yang membawa perubahan melalui konflik, pengendalian kelahiran dan depopulasi pertumbuhan, penahanan di negara miskin, kontrol sumber daya dunia dan diskriminasi ekonomi, penolakan transfer teknologi, tidak tersedia teknologi hijau yang terjangkau, dan fokus bantuan internasional pada kegiatan pertanian yang menghasilkan pendapatan rendah. Next. Perspektif Muslim tentang pembangunan. Bertentangan dengan pandangan Lewis 2002 yang menyalahkan Islam karena kurangnya pembangunan. Pertumbuhan ekonomi tidak pernah dilarang dalam Islam. Pembangunan yang merata dan berkeadilan berjalan seiring dengan ajaran Islam. Islam memiliki tatanan ekonomi sendiri. Dengan demikian tidak selaras dengan komunisme atau kapitalisme. Berbeda dengan keduanya, Islam mentolerir sistem lain untuk non-Muslim di negara Muslim, sementara yang pertama membuktikan kegagalannya meskipun anti agama. Prinsip-prinsip kapitalis membuktikan kegagalan mereka pada tahun 2008, dan jika tidak ada militer yang kuat, solidaritas internasional sistem kapitalis dan modal tidak diciptakan dari udara tipis di Amerika Serikat dan Inggris. Itu akan terjadi. Selanjutnya, prinsip perkembangan dalam Islam pemikiran Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seorang Muslim pertama dan ilmuwan kedua. Kesimpulannya didasarkan pada fakta-fakta nyata pada masanya yang sebagian besar dibantu oleh cara hidup Islam. Dengan demikian, peran dalam ekonomi dan pembangunan tidak boleh dipandang melanggar hukum agama maupun dogma ilmiah, sehingga karya-karyanya dapat disebut Islami karena ilmiah. Inilah alasan mengapa artikel ini didedikasikan untuk mempelajari model analisis siklus ekonominya yang memiliki kemiripan yang mencolok dengan konsep pembangunan berkelanjutan saat ini. Di sana, ia membahas pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sebagai salah satu landasan bagi naik turunnya peradaban. Artikel ini akan menyoroti elemen pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dalam model yang diberikan sebelum mengeksplorasinya dalam konteks berkelanjutan. Lanjut. Selanjutnya, pembangunan ekonomi Ibnu Khaldun. Sebagai sejarawan, analisis Ibnu Khaldun melihat naik turunnya peradaban disebabkan oleh beberapa faktor seperti yang dikemukakan oleh Capra 2006. Menurut Ibnu Khaldun, Capra menyatakan kekuatan penguasa tidak terwujud kecuali melalui penerapan syariah, dan syariah tidak dapat dilaksanakan kecuali oleh penguasa. Selain itu, yang berdaulat tidak dapat memperoleh kekuatan kecuali melalui rakyat. Menurut Ibnu Khaldun, variabel sosial ekonomi dan politik yang meliputi J. Kedaulatan atau otoritas politik, S. Keyakinan dan aturan perilaku atau syariah, N. Orang kekayaan, W. Stok sumber daya, D. Pembangunan, dan D. Keadilan. Cara melingkar dan saling bergantungan masing-masing mempengaruhi yang lain dan pada gilirannya dipengaruhi oleh mereka.
Selanjutnya, Penafsiran ulang model. Model-model yang diturunkan oleh Cakra tahun 2006 dapat disederhanakan sebagai pembangunan ekonomi yang kuat membutuhkan 1. Identitas kolektif negara, 2. Aturan dan peraturan, 3. Lembaga penegak hukum, 4. Orang, 5. Kekayaan dan pemberdayaan ekonomi, 6. Pembangunan, 7. Keadilan, dan 8. Legitimitas moral. 8 komponen tersebut dapat dipadatkan menjadi 4. A. Otoritas kolektif yang diwakili oleh lembaga negara. B. Supremasi hukum. C. Rakyat. D. Kekayaan dan pembangunan. E. Keadilan. Dan F. Legitimasi moral. Lanjut. Prinsip dari berkelanjutannya pengembangan di Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mengakui peradaban terdiri dari organisasi dan kerjasama. Selama 5 tahap kebangkitan dan kejatuhan peradaban, dia mengidentifikasi konsumsi berlebih dan populasi berlebih sebagai titik kurva utama kemunduran peradaban. Unsur-unsur berkelanjutan lainnya juga dapat ditelusuri seperti yang akan dijelaskan dalam diskusi ini. Ibnu Khaldun telah mengadopsi pendekatan multidisiplin dan dinamis untuk menunjukkan bagaimana hubungan yang saling terkait antara faktor sosial, moral, ekonomi, politik, sejarah, dan demografis mengarah pada naik turunnya masyarakat. Integrasi inilah yang menjadi dasar pembangunan berkelanjutan saat ini. Selanjutnya yaitu keberlanjutan ekonomi. Ibnu Khaldun tidak menganggap pembangunan atau keberlanjutan dapat dicapai kecuali jika diupayakan secara terpadu. Pembangunan akan berlangsung jika tarif pajak rendah, jiwa dan harta benda terjamin, dan di mana seseorang dapat menjalani hidup sehat yang selaras dengan lingkungan fisik sekitarnya. Keberlanjutan ekonomi dipahami dari keseluruhan model dan visinya tentang kebangkitan dan kemunduran peradaban, faktor-faktor penyebab kemunduran, siklus panjang kebangkitan dan kejatuhan, dan integrasi nilai-nilai ekonomi dan sosial. Mengacu pada ketersediaan peluang mengamankan pendapatan untuk kelangsungan hidup sendiri dan keluarganya di pasar lokal, perdagangan, industri, dan pertanian, serta ekonomi internasional dalam kaitannya dengan pembangunan sosial Hathaway 2003, produksi barang dan jasa secara terus-menerus di mana pengeluaran pemerintah yang seimbang dipertahankan, utang luar negeri dibayar, dan ketidakseimbangan sektoral dihindari. Selanjutnya ada keberlanjutan sosial dan budaya. Visi pembangunan Ibnu Khaldun adalah komprehensif. Ia mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan bentuk-bentuk pembangunan sosial dan budaya. Baginya, mereka saling bergantungan satu sama lain yang dapat memperkaya dan diperkaya oleh lembaga negara, hukum, rakyat. Pertumbuhan ekonomi dan keadilan secara keseluruhan itu dapat menyebabkan kesejahteraan manusia yang sebenarnya, yang sangat penting untuk kelangsungan hidup peradaban. Prinsip keadilan sosial ialah di mana warga negara akan dapat mencari pendidikan, belajar tentang budayanya, hidup sesuai dengan budaya dan agamanya, dan mencari peluang ekonomi yang diaktualisasikan sesuai dengan keyakinan rasional dan agamanya. Selanjutnya yaitu perlindungan lingkungan. Perlindungan keberlanjutan lingkungan atau sumber daya dengan mempertahankan basis sumber daya yang stabil, menghindari eksploitasi berlebihan dari sumber daya terbarukan, dan menghabiskan sumber daya yang tidak terbarukan untuk tujuan peremajaan berkelanjutan dan ketersediaan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Menurut Ibnu Khaldun, migrasi kelompok terampil dan intelektual akan terwujud jika ada lingkungan fisik yang sehat yang dilengkapi dengan pepohonan dan air serta fasilitas penting lainnya untuk hidup. Ibnu Khaldun 1967. Ibnu Khaldun menempatkan air untuk konsumsi pertama dalam daftar sumber daya. Selanjutnya yaitu tata pemerintahan yang baik dan aturan. Menurut Ibnu Khaldun, hanya kerjasama atau pengakuan pemerintah oleh warga negara yang dapat menyelamatkan peradaban. Ibnu Khaldun mencari tatanan sosial dalam 5 cara, yaitu 3 faktor yang mempengaruhi naiknya turunnya peradaban, penguasaan, hukum, dan prinsip-prinsip keadilan. 3 faktor model Ibnu Khaldun
pemerintah, hukum, dan keadilan dapat dikaitkan dengan indikator tata pemerintahan yang baik. Ibnu Khaldun telah mengakui perlunya pemerintahan yang kuat berdasarkan hukum. Sementara kekuatan pemerintah tergantung pada hukum, penegakan hukum itu sendiri tergantung pada pemerintah. Ibnu Khaldun 1967. Sebuah sistem politik yang berorientasi moral di mana khalifah dipilih oleh rakyat yang diperintah sesuai dengan keputusan syura atau dewan penasehat dan bertanggung jawab di hadapan rakyat. Oke, selanjutnya berkelanjutan perkembangan dan nyata perkebunan. Teori Ibnu Khaldun dapat dipahami telah menyerukan pembangunan moderat. Dalam kasus yang pertama, teori Ibnu Khaldun dapat berkontribusi pada kebijakan yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan PDB moderat melalui strategi pengelolaan lahannya. Sistem administrasi pertanahan akan menguntungkan secara langsung jika nasihat Ibnu Khaldun diterapkan pada kebijakan administrasi pertahanan, pengaturan kelembagaan, kerangka hukum penguasaan tanah dan kontrol penggunaan tanah, serta pengembangan pasar tanah dan produknya. Sistem seperti ini kemudian diharapkan adil untuk semua, people-centric, transparan, tunduk pada supremasi, hukum, sederhana dan terjangkau, serta efisien dan efektif untuk tujuan pengembangan dan pengolahan lahan. Oke, yang terakhir kesimpulan. Tulisan-tulisan Ibnu Khaldun tentang naik turunnya peradaban dapat dibedakan menjadi dua. Penyebab perkembangan dan penyebab keruntuhan. Beberapa poin tentang yang pertama sangat identik dengan pandangan saat ini untuk pembangunan ekonomi dan sosial, serta pemerintahan yang baik. Namun, yang terakhir tidak jelas, tetapi pembangunan berkelanjutan dapat disimpulkan. Indikator kejatuhan tampaknya adalah keserakahan akan kemewahan, korupsi moralitas, dan tirani. Negasi faktor-faktor ini dengan analogi akan menjadi indikator pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, tulisannya dengan jelas menyiratkan pertumbuhan berkelanjutan sebagai batas pembangunan berkelanjutan. Pembagian prinsip keadilan, pemerataan, budaya, dan kepentingan sosial politik. Hal ini pada gilirannya mengurangi ketegangan pada sumber daya alam dan obsesi untuk mencari keuntungan. Ibnu Khaldun memandang negara sebagai tidak sama sekali laissez-faire, negara atau negara totaliter. Ini lebih merupakan negara yang memastikan prevalensi syariah dan berfungsi sebagai instrumen untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan manusia. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.